Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Paja Agustian dengan NIM 6111911012. Saya berasal dari kelas A2 jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan makalah PKM untuk mata kuliah Pemerintahan Desa yang diampu oleh Dr. Agustina Setiawan. Kali ini pemaparan ini akan saya awali dengan latar belakang penelitian. Istilah branding atau dalam bahasa Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah merek sudah barang tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat karena acap kali terdengar dari iklan-iklan yang ada di televisi. Branding merupakan usaha untuk mengenalkan dan menciptakan sebuah merek. Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan branding ini seperti menjadi nyawa bagi para penjual untuk menjajakan dan mengenalkan produk atau merek mereka. Dengan branding yang baik, produk akan lebih dikenal oleh masyarakat banyak dan akan semakin banyak meminati produk mereka tersebut. Pada dewasa ini, branding juga harus dilakukan oleh pelaku pariwisata. Branding ini dapat dilakukan dengan bekerja sama antara pihak swasta sebagai pengembang, pemerintah, dan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata tersebut. Kegiatan mengenalkan dan menciptakan tempat wisata ini lebih dikenal dengan istilah destination branding. Pada dewasa ini banyak sekali cara untuk memperkenalkan tempat wisata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan media massa yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Namun, sebelum melakukan destination branding ini, alangkah lebih baiknya pemerintah daerah setempat harus melakukan city branding terlebih dahulu, agar identitas asli dari daerah tersebut tidak hilang. Karena daerah sudah terlebih dahulu memperkenalkan dan melekatkan apa yang unik dari daerah tersebut. Branding ini juga diterapkan pada salah satu destinasi wisata yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Lebih tepatnya tempat wisata Situ Gunung. Tempat wisata ini mempunyai ikon tersendiri yang terkenal berupa jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan gantung ini terbuat dari kayu ulin yang berasal dari Papua. Jembatan gantung ini memiliki panjang 243 meter di atas ketinggian 161 meter. Padahal sebelum dinobatkan sebagai pemilik jembatan terpanjang se-Asia Tenggara, Situ Gunung sudah dikenal dengan swalayan wisata alam karena daya tarik di dalamnya seperti hutan lindung, air terjun, danau, camping ground, dan penginapan bernuansa keasrian alam. Namun fenomena yang terjadi dengan pemerintahan desa sekitar adalah dampak penobatan tersebut lebih condong menaikkan popularitas pemerintahan tingkat kota. Padahal seharusnya dengan penobatan tersebut, tidak hanya pemerintah kota saja yang namanya terangkat, juga harus meningkatkan prestasi dari pemerintahan tingkat desa di daerah Situ Gunung. Berbicara mengenai terhadap kinerja pemerintah, apakah menumbuhkan semangat bagi aparat desa tersebut atau malah membuat mereka berleha-leha karena sudah terlanjur merasa percuma akibat popularitas yang terjadi dianggap hanya menguntungkan pemerintah kota saja. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari makalah ini ialah dalam penelitian ini bagaimana dampak dari penobatan Situ Gunung yang memiliki jembatan terpanjang se-Asia Tenggara terhadap prestasi kerja aparat pemerintah desa di Kadudampit. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah tujuan penelitian ini atas rebranding analisis terhadap Situ Gunung ini adalah untuk mengetahui secara terperinci informasi tentang dampak dari penobatan jembatan gantung Situ Gunung sebagai jembatan terpanjang se-Asia Tenggara terhadap rebranding desa Kadudampit dan prestasi pemerintah desa di daerah tersebut. Lalu manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu pemerintah tentang peranan rebranding suatu daerah terhadap peningkatan prestasi kerja pemerintah desa di daerah. Lalu yang kedua itu ada manfaat secara praktis bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat lebih optimal untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan rebranding daerah dan peningkatan prestasi kerja aparat. Lalu bagi dinas pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terlebih setelah daerah mendapatkan rebranding baru. Lalu keutamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dampak yang terjadi bagi pemerintahan desa terkait dengan adanya rebranding yang terjadi di daerahnya. Lalu target dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui sejauh mana pengaruh pencapaian rebranding Kadudampit terhadap upaya peningkatan prestasi kerja aparat pemerintahan desa di daerah tersebut. Lalu kontribusi untuk ilmu pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan sebagai gambaran bagi pemerintah dalam memberikan penilaian terhadap pengaruh penobatan suatu daerah bagi aparat pemerintah dan menjadi acuan untuk meningkatkan branding daerah tersebut.
Selanjutnya, saya Hani Nuryanti dengan NIM 61111911025 akan memaparkan tentang bab 2. Di bab 2 ini ada branding dan rebranding. Branding menurut Cutler Phillips tahun 2000, dalam bukunya yang berjudul Marketing Management Millennium Edition mengatakan bahwa brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi semua unsur yang digunakan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau dari sebuah kelompok penjual dan pesaingnya. Selanjutnya ada rebranding menurut Acker tahun 1991. Rebranding merupakan suatu usaha komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk memberikan suatu kepribadian baru terhadap brand atau produk melalui perubahan tampilan dalam atau luarnya. Selanjutnya ada pemerintah desa. Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya Gita Mutiara R. Sunaria akan memaparkan mengenai prestasi pemerintahan. Tercapainya kesejahteraan masyarakat, suksesnya pengembang wilayah seperti pada sektor pariwisata, dan bahkan majunya sistem pelayanan publik menjadi indikator pemerintah tersebut bisa dikatakan berprestasi. Dari sektor kewilayahan bisa dilihat secara nyata ketika wilayah tersebut mendapatkan branding yang baik tentu akan menaikkan popularitas nama daerah itu sendiri, bahkan aparatur pemerintahnya. Berikutnya, saya Ana Yulia akan memaparkan bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama, tentang jenis penelitian. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Secara garis besar, metode ini dipilih untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan secara detail, terperinci, dan terstruktur. Adapun pendapat menurut Nazir tahun 1988 halaman 63 dalam buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk tulisan dan bahasa secara konteks ilmiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap suatu fenomena yang ada secara mendalam sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung, dan adapun pendapat menurut Yusuf, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara yang dilaksanakan bertarget pada orang-orang di lokasi penelitian sekitar. Yang kedua yaitu observasi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian perkara. Adapun pendapat menurut Zainal Arifin dalam buku Kristanto tahun 2018, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, video, rekaman suara, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Adapun dokumen menurut pendapat Yusuf tahun 2014, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dan yang ketiga ada tahap penelitian. Menurut Sugiono tahun 2007 terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, diantaranya tahapan deskripsi atau tahap orientasi, tahapan reduksi, dan tahapan seleksi. Lebih lanjut dijelaskan dalam pendapat Asep Suryana tahun 2007 halaman 5. Tahapan penelitian meliputi 1. Menentukan permasalahan, 2. Melakukan studi literatur, ketiga penetapan lokasi, keempat studi pendahuluan, kelima penetapan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah. Keenam, analisa data selama penelitian. Ketujuh, analisa data setelah validasi dan reliabilitas. Kedelapan, hasil berupa cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dan dapat dibantu dengan tabel frekuensi. Dan untuk langkah-langkah penelitian dijelaskan sebagai berikut, diantaranya 1. Menyusun rancangan penelitian, kedua memilih lokasi penelitian, ketiga mengurus perizinan, keempat memilih dan memanfaatkan informan, kelima menyiapkan instrumen penelitian, keenam memahami dan memasuki lapangan, ketujuh pengumpulan data, kedelapan pengolahan data dan pemaknaan data, kesembilan menentukan kesimpulan dan verifikasi data, dan yang terakhir adalah pelaporan data. Nah, sekian pemaparan dari tim kami. Atas kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf sebesar-besarnya, baik yang secara disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.